Halo adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Nah, siapa nih yang udah gak sabar untuk memuji nama Tuhan? Coba kita latihan dulu, pemanasan, siap-siap. Wah, keren banget nih. Tapi sebelum kita mulai memuji nama Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. NDC Kids, praise the Lord. Sekali lagi, yuk berdiri yuk semua, berdiri. Oke, NDC Kids, praise the Lord. music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship.
It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. So this life has given everyone a present, beautiful, shiny and new. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but yours. Wide open doors. Hold on, keep on, even when the road seems very long. Open your eyes, even if it's cold now. There's one thing you should know. Rain will turn into snow. All the rain turns to snow. Haul out the holly, put up the tree before my spirit falls again. Fill up the stocking, I may be rushing things, but deck the halls again now. For we need a little Christmas right this very minute. Candles in the window, carols at the spinet. Yes, we need a little Christmas right this very minute. It hasn't snowed a single flurry, but Santa dear, we're in a hurry. So climb down the chimney, put up the brightest string of lights I've ever seen. Slice up the fruitcake, it's time we hung some tinsel on that evergreen bough. For I've grown a little leaner, grown a little colder, grown a little sadder, grown a little older, and I need a little angel sitting on my shoulder. I need a little Christmas now. Haul out the holly, for once I taught you all to live each living day. Fill up the stocking, but Auntie May, it's 1 week past Thanksgiving Day now. But we need a little Christmas right this very minute. Candles in the window. Adik-adik, kalau kita mau minta tolong, kita pasti minta tolongnya sama orang yang lebih oke dari kita, yang lebih kuat dari kita, yang kita pikir pasti bisa nolongin kita. Begini nih contohnya, misalnya adik-adik merasa lapar. Terus adik-adik minta tolong sama siapa? Pasti minta tolongnya sama mama ya. Nggak mungkin minta tolongnya sama dedek kita yang masih kecil. Karena dedek kita yang masih kecil nggak ngerti soal makanan. Nah, kenapa kita minta tolongnya sama mama? Karena kita percaya mama pasti kasih makanan yang terbest buat kita. Yang terenak. Misalnya dengan cara masak. Mama mungkin masak nih di rumah buat kita. Atau bisa juga kalau mama lagi gak ada di rumah, mama bisa minta tolong sama orang rumah untuk sediain makanan buat kita. Atau bisa juga nih, mama pesen makan, tinggal telepon. Terus makanannya datang, kita tinggal makan deh. Kita percaya bahwa mama pasti memberikan makanan yang terenak dan terbaik buat kita. Sama seperti Tuhan Yesus kepada bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel sudah dibuang ke Babel selama 70 tahun. Wah,
lama banget ya, 70 tahun. Itu mungkin seumur sama oma opa kita. Tapi Tuhan gak pernah melupakan mereka. Tuhan selalu menemani, selalu peduli, dan selalu sayang sama bangsa Israel. Buktinya apa? Nih, kakak pegang apa? Ada yang tahu gak? Betul, ini angka 5. Jadi hari ini kita akan belajar tentang 5 tokoh di Alkitab yang dipakai Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Yang pertama nih, Raja Kores. Beliau ini adalah Raja Persia. Raja Kores ini yang kasih izin bangsa Israel untuk pulang ke tanah Israel. Bangun lagi bait Allah yang udah hancur. Bukan cuma itu loh, malah Raja Kores itu perintahin semua barang-barang di bait Allah yang dulu pernah diambil dikembaliin ke bangsa Israel. Terus masih ditambahin lagi nih, ada perintah juga supaya semua tetangga-tetangga bangsa Israel kasih bantuan berupa emas, perak, perhiasan, dan lain-lain ke bangsa Israel supaya mereka punya uang waktu pulang ke tanahnya. Yang kedua, Zerubabel. Itu loh bapak-bapak yang memimpin bangsa Israel pulang ke negerinya. Zerubabel ini yang memimpin rombongan bangsa Israel untuk mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan, lalu memimpin untuk pembangunan bait Allah pertama kali. Siapa tokoh ketiga ya? Namanya Nabi Hagai. Zaman dulu tuh ya, bangun bait Allah gak segampang sekarang. Zaman sekarang kan ada mobil traktor, ada alat-alat berat dan lain-lain. Jadi paling 2 atau 3 tahun udah selesai kalau mau bikin bangunan besar. Dulu banget semua itu dikerjain pakai tangan. Kebayang gak ya? Jadi bangsa Israel sempat putus asa karena diejek-ejek nih sama negara-negara lain yang gak suka. Akhirnya sempat malas-malasan juga, jadi berhenti loh pembangunan bait Allahnya. Nah, Nabi Hagai itu begitu ngelihat keadaan seperti ini, dia sedih, terus berusaha kasih semangat lagi ke bangsa Israel. Ayo dong mulai bangun, ayo dong, kan bait Allah itu rumah Tuhan loh, masa gak mau diselesaikan? Nah, Nabi Hagai itu setengah mati loh bujukin bangsa Israel, tapi akhirnya berhasil dan bait Allah selesai dibangun. Tuh lihat, keren ya. Udah 3 nih. Yang keempat itu namanya Raja Darius. Beliau ini Raja Persia. Jadi ada negara-negara tetangga bangsa Israel yang gak suka gitu waktu lihat bangsa Israel balik ke tanahnya dan bangun bait Allah. Saking siriknya sama bangsa Israel, negara-negara tetangga tuh sampai khusus tulis surat ke Raja Darius ngelaporin ini itu. Oh itu bangsa Israel, kok berani-beranian sih bangun bait Allah? Siapa yang kasih izin tuh? Jangan-jangan itu maksudnya mau ngelawan raja. Pokoknya dijelek-jelekin gitu deh. Mereka pikir kalau mereka laporin yang jelek-jelek tentang Israel, Raja Darius bakal marah dan perintahin Israel untuk berhenti dan gak boleh bangun bait Allah lagi. Tapi ternyata Raja Darius gak mau percaya gitu aja dong. Raja Darius periksa nih semua surat-surat perintah dari Raja Kores. Ternyata Raja Darius bilang, ini mah bangsa Israel gak salah apa-apa. Emang beneran Raja Kores yang perintahin supaya bait Allah dibangun lagi. Jadi Raja Darius kasih perintah ke negara-negara tetangga itu gak boleh lagi gangguin bangsa Israel dan harus ngasih bantuan juga. Terakhir nih, tokoh kelima, namanya Nabi Ezra. Nabi Ezra ini lahir di Babel, tapi dia seseorang yang percaya kepada Tuhan. Nabi Ezra ini juga memimpin rombongan Israel kembali ke tanahnya. Jadi rupanya bangsa Israel ini terbagi-bagi beberapa rombongan pas pulang. Nabi Ezra ini juga yang ngajarin bangsa Israel tentang firman Tuhan lagi. Tentang cara-cara menyembah Tuhan yang benar dan tentang hukum Taurat. Loh kok diajarin lagi? Ya kan Israel udah 70 tahun di Babel. Banyak yang gak tahu tentang firman Tuhan. Banyak yang gak kenal Tuhan juga kali. Adik-adik, Tuhan kita itu hebat banget ya. Waktu
Waktu dulu Tuhan punya rencana yang luar biasa banget buat bangsa Israel. Tuhan atur sedemikian rupa, detail. Pokoknya semua rencana Tuhan atur. Sampai Tuhan kirimin orang banyak orang yang dikirim untuk membantu Tuhan menggenapi rencananya buat bangsa Israel. Nah itu dulu. Kalau sekarang gimana? Kalau sama kita gimana? Loh sama aja. Tuhan itu juga punya rencana yang spesial, yang luar biasa buat kita semua. Iya rencananya itu bagus banget deh adik-adik. Sampai nih ya Tuhan udah tahu nih. Dari kita lahir, dari kita habis lahir tuh kita sekolah, kita kuliah, kita kerja sampai kita gede deh. Pokoknya Tuhan punya rencana dan itu semua pasti terjalankan dan terjadi dalam hidup kita. Tunggu. Adik-adik coba lihat belakang Kak Kelly. Tuh. Nah, tahu nggak ini apa namanya? Ini tuh namanya kalender. Adik-adik pasti punya kalender dari sekolah. Biasanya tuh di sekolah itu disebutnya kalender akademik. Apa tuh Kak? Oh, itu biasanya tuh menandakan rencana-rencana sekolah untuk event-event atau misalkan kalau misalkan matematika ini harus ada bisa untuk kelas 1 bisa kali-kalian bagi-bagian sin cos tan. Wah, kebanyakan kejauhan. Jadi kalender itu akan kasih tahu kita, dari sekolah tuh ya kalender dari sekolah kan kasih tahu kita event apa nih. Di Januari akan ada ini, Februari, Maret, nanti April akan ada Paskah nih dari sekolah nih, kita mau bikin acara apa nih gitu. Biasanya ada disanding nih sama sekolah buat murid-muridnya semuanya. Nah kadang-kadang juga ya kita juga punya rencana sendiri. Udah deket-deket bulan Mei nih, Juni. Dikit lagi ujian nih. Berarti aku mau merencanakan sesuatu. Aku mau belajar. Ya, mau belajar supaya nanti pas ujian aku paham, aku ngerti, aku bisa tahu jawabannya. Direncanain sama kita. Pernah kan adik-adik? Ya kalau Kak Kelly pernah. Tunggu deh. Tapi ngapain sih harus rencana-rencana kayak gitu? Lah iya, supaya semuanya berjalan dengan baik. Supaya ngehit goalnya, tujuannya apa gitu adik-adik. Itulah Tuhan tuh punya rencana yang luar biasa buat kita. Dan hebatnya lagi, luar biasanya lagi, Tuhan bukan cuman kasih rencana yang terbaik buat kita, tapi Tuhan itu menemani dan menyertai. Ingat ya adik-adik, menemani dan menyertai. Pokoknya Tuhan itu selalu ada buat kita. Apapun, kapanpun, gimana pun situasinya, Tuhan selalu ada buat kita. Gak pernah ninggalin kita supaya rencananya itu terjadi. Tuhan kasih tahu kita, untuk ini kamu harus begini, harus begitu, harus begitu. Tuhan kasih tahu kita supaya menjadi anak yang baik, anak-anak yang menggenapi setiap rencananya lagi, rencana Tuhan. Nah, hebatnya lagi adik-adik, bukan cuman sampai di situ. Jadi Tuhan itu gak pernah bilang, tunggu dulu, aku lagi sibuk nih ngurusin anak-anak yang ada di Amerika maksudnya. Anak-anak di Indonesia tunggu dulu deh, dipospon dulu. Doanya nih aku mau jawab ntar dulu deh. Aku masih ngurusin anak-anak di sana nih, di Amerika. Gak pernah gitu adik-adik. Kapanpun kita berdoa sama Tuhan, kapanpun kita manggil Tuhan, ketika kita menghadapi kesulitan, apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu ada adik-adik. Tuhan selalu mudah dicari. Kita tinggal berdoa aja, Tuhan ada di situ. Nah, makanya adik-adik, sekarang kita makin tambah rajin berdoa ya. Oke adik-adik, karena Tuhan selalu ada buat kita.
hari ini kita mau bikin rumah Tuhan. Gimana ya cara bikinnya ya? Wah, jadi deh. Nah, gimana adik-adik? Firman Tuhan yang tadi keren banget kan? Sekarang kita mau masuk ke small group. Ayo, siapa yang udah siap masuk ke small group? Tapi sebelum kita masuk ke small group, kita berdoa dulu ya. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat dan penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami hari ini. Sekarang kami mau melanjutkan small group kami, biar Tuhan yang memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Happy Sunday semuanya. See you next week. Pertanggal 2 Oktober 2022, NDC Kids sudah melakukan ibadah secara onsite untuk adik-adik berusia 4-12 tahun. Berikut jadwal ibadah onsite NDC Kids. Pastikan mama dan papa melakukan seat booking sebelum hari Minggu ya, karena jumlah seat saat ini masih terbatas. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa mengikuti ibadah secara onsite, tenang, karena NDC Kids tetap mengadakan small group secara online setiap hari Minggu pada pukul 10. Buat adik-adik yang belum bisa bergabung di small group online, yuk segera daftarkan diri kalian melalui link atau nomor WA berikut ini. Lalu, untuk papa mama yang anaknya berusia baby sampai TKB dapat mendownload aktivitas di NDC App, dan bagi papa mama yang memiliki anak yang duduk di kelas 1 sampai kelas 6 SD bisa mendownload bahan diskusi di NDC App. Semua materi ada dalam fitur Parenting 101. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1 sampai 6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh, serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.